Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi berikutnya adalah kita melihat destinasi wisata di salah satu museum di Kabupaten Cilacap, yaitu Museum Susilo Sudarman. Kita ikuti reportase berikut ini. Dua berapa? Jadi harga kartisnya adalah Rp10.000 ya, kita ikuti. Jadi sesuai dengan namanya Museum Susilo Sudarman, itu yang membuat atau yang sebagai inspirasi adalah Bapak Jenderal Susilo Sudarman. Kita lihat di beberapa sudut halaman museum terpajang kenang-kenangan dari Batalion Kavaleri 1 TNI Angkatan Darat, berupa kendaraan panser amfibi buatan Rusia tahun 1958, dan pesawat patroli maritim Nomad N-22 TNI Angkatan Laut, dengan nomor P-806, yang merupakan pesawat Panglima Kowilhan I. Keberadaan kendaraan tempur ini cukup menceritakan kiprah Susilo selama kurun tahun 1956 hingga 1960. Di mana saat itu dia yang masih berpangkat mayor, yang merintis berdirinya Korps Kavaleri Indonesia, sekaligus menjabat sebagai komandan batalion ini. Ini juga salah satu rudal peluru kendali SAM 75 Auri, SAM 75 Auri. Dan ini merupakan buatan Rusia ya, jadi buatan Rusia tahun 57. Dan kita melihat ini. Museum Susilo Sudarman adalah bangunan bersejarah berbentuk museum yang menyimpan peninggalan-peninggalan Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Sudarman semasa mengabdikan diri, baik sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Darat, maupun saat bertugas di berbagai kementerian semasa pemerintahan Soeharto. Museum ini terletak di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya, ini dari amfibi ya. Jadi tank baja ini merupakan jenis amfibi sehingga bisa berjalan atau bisa bergerak di darat dan di air. Oke, kita ikuti perjalanan berikutnya. Sementara ini adalah dari tank AMX-3, juga punya TNI Angkatan Darat. Ya, karena Bapak Jenderal Susilo Sudarman itu merupakan tokoh ketika Presiden Soeharto yang cukup disegani, dan sebagai tokoh pejuang keangkatan Bapak Soeharto sebagai ya. Kita masuk ke dalam museum. Ya, ini adalah salah satu piagam-piagam yang telah diberikan kepada Bapak Jenderal. Bangunan museum menempati pendopo Wisma Mbah Ageng yang dibangun pada tahun 1899 oleh Eyang Dipakarsa, penatus atau pemangku pemerintah desa pertama Desa Gentasari, yang dikenal pula sebagai Eyang Mendali, dan merupakan kakek buyut dari Susilo Soedarman. Semasa kecil, disinilah Susilo Sudarman menghabiskan waktunya dengan menimba ilmu agama di bawah bimbingan sang kakek. Konsep arsitektur Wisma Mbah Ageng
sangat memperlihatkan bangunan Jawa khas Banyumas dengan atapnya yang menjulang tinggi, berbentuk piramid dan ditopang dengan belasan tiang kayu jati. Ya, jadi beliau merupakan tokoh dari wilayah Banyumas sebagai pimpinan TNI Angkatan Darat dan pernah menjadi menteri pada saat Presiden Soeharto. Ya, ini semua adalah foto dan piagam aktivitas beliau ketika semasa kepemimpinan dan masa karirnya di TNI. Ini juga sama, masih piagam-piagam penghargaan beliau, dan ini merupakan salah satu museum yang barangkali sedikit di Indonesia yang istilahnya sebagai inspirasi dari pribadi untuk membuat sebuah museum di salah satu desa di wilayah Kecamatan Kroya. Peninggalan lain yang menunjukkan pengabdian Susilo Sudarman dalam pelestarian adat dan kebudayaan Jawa adalah seperangkat gamelan milik keluarga Kiai Manis dan puluhan wayang kulit yang dibuat sekitar abad 18. Benda-benda tersebut menghiasi ruang pavilion timur. Selain gamelan dan wayang, terpajang pula foto-foto kegiatan Susilo bersama keluarga Keraton Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran dalam mengembangkan budaya Jawa. Jadi museum ini sangat bagus untuk generasi muda biar selalu mengingat sejarah, karena bagaimanapun juga namanya sejarah harus kita selalu kenang. Ya, di depan kita ini ada senjata, mungkin semacam brand begitu. Senjata otomatis, ada zamannya. Berbagai macam koleksi berciri khas militer masa perjuangan tertata lengkap di setiap lemari pajang dalam museum tersebut. Koleksi senjata api yang menemani tugas-tugas Susilo Sudarman sebagai abdi negara, seperti pistol semi-otomatik FN 45, P1 dan Titi terawat dengan baik. Di sudut lainnya, senapan yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua seperti M1, SP1, senapan serbu M16A1, SS1V1, HK33, AK47, AK56, senapan mesin RPD, pelontar granat, pistol mitraliur, peluncur granat roket RPG, 7 dan senapan tabur atau shotgun juga tersimpan di museum ini. Terdapat pula koleksi patung Badak Cula 1 dan replika pesawat Boeing 747 Break 400 Garuda Indonesia,
bertuliskan Visit Indonesia Year 1991 sebagai lambang promosi pariwisata Indonesia saat Susilo Sudarman menjabat sebagai Menteri Pariwisata. Foto-foto saat Jenderal TNI Purnawirawan Haji Susilo Sudarman wafat pada 18 Desember 1997, dan dimakamkan dengan upacara kebesaran militer, di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta, juga disimpan di sini. Selama 3 hari pasca meninggalnya Susilo Sudarman, bendera merah putih dikibarkan setengah tiang untuk mengenang seluruh dedikasinya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, demikian untuk liputan di Museum Susilo Sudarman di Kecamatan Boya, tepatnya di Desa Sari. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan kita tentang sejarah masa lalu yang baik, sehingga dengan sejarah kita selalu mengingat perjuangan para generasi kita yang dahulu, sehingga untuk masa kini kita menjadi lebih bijak. Apalagi untuk generasi muda, ingatlah sejarah kebesaran masa lalu menjadikan pijakan kita untuk selalu hidup lebih bijaksana, lebih bermanfaat pada orang lain. Dari channel Jawa Sajam, ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.